Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri dalam beribadah. Kita yakin bahwa melalui ibadah virtual, iman kita juga bisa bertumbuh karena kita mendengarkan firman dan mau melakukannya. Bahkan ada sisi positif ya, selama pandemi kita bisa macam-macam ada sumber untuk mendengarkan firman Tuhan. GKI Sulung sendiri menyediakan ya sarana untuk kita bertumbuh, bukan hanya hari Minggu, tapi RHS, tahu acara itu di YouTube? Renungan Harian Sulung ya, dibawakan seluruh pengerja GKI Sulung. Nah saudara, mari kita melakukannya. RHS itu untuk membuat kita juga bertumbuh tiap hari. Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita melakukan RHS itu? Kalau saudara melihat YouTube, masih banyak jemaat yang belum melakukannya. Saya berharap sekali melalui RHS itu kita jemaat sulung semakin bertumbuh dalam iman. Caranya bagaimana? Pagi-pagi kita itu berdoa, memohon pertolongan Tuhan supaya hari itu bisa berjalan. Saudara siap untuk bersaat teduh. Saudara berdoa supaya Roh Kudus memperjelas saudara, walaupun para pengerja memberitakan firman Tuhan dan mengartikannya, tetapi secara pribadi kita harus berdoa supaya Roh Kudus memimpin kita. Setelah itu kita mendengarkan akan RHS itu, mungkin antara 5 menit, 10 menit ya kita dengarkan. Habis itu kita baca kembali kalau kita belum paham akan teks Alkitab yang hari itu dibacakan. Berulang-ulang. Saya sendiri kalau saat teduh itu, apalagi dari Mazmur, Wahyu, teks-teks itu perlu dibaca berulang-ulang. Semakin dibaca berulang-ulang semakin meresap. Dan memang sudah diartikan oleh para pengerja. Tapi ada baiknya kita juga kalau baca firman Tuhan itu sendiri, kita ambil kata kerjanya. Tuhan mau apa sih dengan teks hari itu? Dan kemudian kita mohon, doa lagi, mohon supaya Tuhan mau membawa kita kepada pertumbuhan iman. Peringatannya kita garis bawahi dan kita mau melakukan. Pasti saudara mengalami pertumbuhan iman kalau kita terus menerus mau mendengar akan suara Tuhan. Yuk, yang belum RHS mari lakukan ya. Masih ada kurang lebih ya, mungkin kalau jemaat sulung ada 2.000 atau setiap minggu biasanya ada 750 orang ya, yang biasa kalau kita hadir dalam gereja. Sekarang masih 100-200 orang yang melakukan RHS. Mari kita lakukan semua ya. Bu Agustina lupa, semua jemaat sulung sudah vaksin belum? Vaksin yuk ya, kita vaksin. Kalau yang belum, mari vaksin. Bukan hanya kita sehat, tetapi mendukung ya upaya pemerintah supaya penyebaran COVID-19 ini semakin dibatasi ya. Dan masih banyak orang yang belum menyadari kita sebagai anak Tuhan, kita mendukung hal yang baik. Oke, selamat ibadah, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita beribadah dengan hati yang bergembira. Karena apa? Karena Tuhan memelihara hidup kita dalam segala keadaan. Ini sudah bulan September ya. Mari kita awali dengan menyanyi pujian PKJ 16. Mari kawan-kawan kita bergembira. Supaya di sini mendengarkannya.
kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meneruskan ibadah kita, mari kita berdoa mengaku segala kelemahan kita supaya Tuhan mengampuni kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan jujur di hadapan-Mu bahwa selama minggu ini Tuhan, ada hal-hal yang kami gagal melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan, sehingga hidup kami tidak bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terutama bagi anggota keluarga kami di mana banyak aktivitas kami lakukan di rumah. Tapi justru itu kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi pasangan kami, juga bagi anak kami atau orang tua, orang-orang di sekeliling rumah kami. Ampunilah kami Tuhan dan tolonglah kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami beribadah tanpa pengampunan-Mu, maka ibadah kami menjadi sia-sia. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu di dalam minggu ini. Apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, baik di dalam ketika kami bekerja, dalam rumah tangga kami, dalam pergaulan kami, ataupun di dalam bahkan pelayanan-pelayanan kami. Sekali lagi Tuhan, kami mohon pengampunan. Jikalau kami datang sungguh-sungguh kepadamu Tuhan, maka Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau mendengar seruan kami dan Engkau mengampuni akan segala dosa kami. Terpujilah Engkau yang mengampuni segala kesalahan kami. Amin. Mari jemaat kita menyanyikan pujian sejauh timur dari barat. Dialah yang sudah mengampuni akan segala dosa-dosa kita. Sejauh timur dari barat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah pada hari ini diambil dari Mazmur 146 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Ayat 8, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah daripada Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan juga mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kidung Jemaat 445, harap akan Tuhan. Di dalam segala sesuatu kita terus berharap akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan di tengah masa pandemi ini, suara firman Tuhan tidak berhenti, yang memberikan kami kekuatan dan arahan bagaimana kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan. Tolong hamba-Mu Tuhan supaya firman Tuhan
yang digumulkan boleh dibagikan, dan kami sama-sama belajar terus akan firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami serahkan waktu pembacaan dan perenungan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teks firman Tuhan yang dibacakan pada minggu ini di dalam tema ketabahan dalam berharap, yaitu diambil dari kitab Yesaya pasal 35 sampai ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Yesaya 35 ayat 4 sampai ayat yang ketujuh. Jika jemaat di rumah mau membaca bersama-sama dengan saya, mari kita membaca teks firman Tuhan ini. Yesaya 35 ayat 4 sampai 7. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi tema kita apa? Ketabahan dalam berharap, ya. Kita merenungkan apakah kita ini seorang yang tabah di dalam melakukan segala sesuatu di dalam persoalan-persoalan kehidupan. Saya singkat saja ya, di dalam renungan kita ada 4 pertanyaan penting. Waduh, banyak ya, 4 pertanyaan ya. Nanti kalau sudah renungan ini jemaat bisa menjawabnya. Pertama adalah apa sih pengertian ketabahan itu? Yang kedua, apakah hanya orang Kristen saja yang tabah? Lalu bagaimana orang secara umum? Apakah bisa tabah menghadapi kehidupan ini ya? Bukan orang Kristen ya. Kemudian yang ketiga, apakah Anda dan saya dalam keadaan situasi tabah di dalam menghadapi apapun, terutama masa pandemi inilah, atau situasi-situasi pekerjaan kita yang sepi dan lain sebagainya, apakah kita punya ketabahan? Dan yang keempat, posisi kita sekarang ini di dalam posisi yang bagaimana ya. Ini yang merupakan sesuatu yang kita renungkan melalui teks yang kita baca, tema yang hari ini kita renungkan. Bu Agustina memulai daripada apa itu ketabahan ya. Kalau saudara dan saya membaca atau melihat kamus online ya, tabah itu adalah taat, taat atau sesuatu kekuatan di dalam hati kita. Ada ketetapan, ada keberanian, ada situasi yang kita bisa handle ya, yang bisa kita lakukan, tetap melakukan hal-hal yang baik. Ada orang yang mengatakan tawakal di dalam menghadapi kesulitan hidup, itu tabah ya. Tabah, keadaan tabah yaitu ketetapan hati, kekuatan hati, kesabaran, dan juga kita tahan terhadap situasi yang kita hadapi. Ketabahan ini adalah sesuatu bisa dilakukan oleh semua orang, bukan orang Kristen saja. Karena apa? Karena melalui situasi pertumbuhan seseorang, yaitu melalui kedewasaannya, cara berpikirnya, emosionalnya yang baik,
atau mentalnya yang baik, maka dia seorang yang bisa tabah. Bahkan ketabahan itu sudah menjadi prestise loh ya. Dimana kalau kita nonton apa tuh channelnya Kick Andy ya, kan mereka yang dipanggil adalah orang-orang yang mengalami ketabahan hidup. Awalnya miskin, kemudian dia mempunyai keinginan bahwa dia melakukan sesuatu, akhirnya bisa berbagi. Yang dipanggil adalah orang-orang yang mengalami ketabahan hidup dari sakit penyakit, entah itu persoalan sosial, sampai akhirnya dia bisa menjadi berkat. Kalau kita bahasa kita berkat bagi sesama. Jadi ketabahan juga bisa menjadi prestise, bahwa hal itu menjadi sesuatu keteladanan. Ketabahan bisa terjadi bukan bagi umat Kristen saja. Banyak orang bisa melakukan apa itu ketabahan. Lalu bedanya apa dengan ketabahan kita sebagai anak-anak Tuhan ya? Tadi kalau ketabahan orang lain adalah karena situasi tadi, kedewasaannya, mentalnya, pengalamannya. Kalau anak Tuhan juga sama, tetapi ada bedanya. Kalau kita melihat bahasa daripada ketabahan, Alkitab kalau saudara pelajari bahasa kata-kata ya yang di dalam Alkitab, mungkin saudara bisa lihat konkordansi ya, bahwa ketabahan itu serupa dengan kata kesabaran. Kesabaran ya. Kesabaran yang akhirnya ditunjukkan kepada diri Allah. Diri Allah yang sabar atas umatnya berkali-kali nyeleweng, Tuhan panggil untuk bertobat, Tuhan pakai utusannya supaya mereka kembali. Itu kesabaran Allah, itu ketabahan Allah. Nah ternyata saudara, ketika kita belajar kata tabah, sabar itu di dalam teks Alkitab, itu menunjukkan orang yang tabah sabar umatnya adalah karena dia sudah menjadi image of God ya, imago Dei bahasanya ya. Ia sudah menjadi image of God, sehingga style Allah yang tabah sabar itu juga sudah menjadi stylenya. Beda ya. Nah saudara, beda ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam Galatia 5 ayat 22, saudara tentu hafal, yaitu buah roh, panjang sabar. Ketabahan itu yang di dalam bahasa Alkitab juga ditunjukkan dengan kesabaran, ternyata adalah buah roh daripada orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Saudara bisa melihat gambar yang saya perlihatkan ini ya. Jadi ada perbedaannya, ketabahan secara umum yang karena sebuah kedewasaan hidup, karena mentalnya yang bertumbuh baik, rasionalnya yang terkontrol, mental, psikis dan lain sebagainya, sehingga dia tabah, apalagi sudah menjadi keteladanan, prestise orang hidup di dalam bersosial. Wah, dia orang yang tabah loh, padahal habis itu suaminya meninggal karena pandemi, terus anak-anaknya juga ada satu yang meninggal, tapi dia tabah. Nah itu kan menjadi sesuatu keteladanan ya. Bahkan orang bilang wah untuk imannya ya. Kita tidak tahu imannya atau tidak. Tetapi kalau kita bandingkan dari gambar yang saya buat ini adalah satu, ketabahan kita itu karena image of God. Karena kita ini anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu nyontoh teladan daripada Tuhan. Yesus itu datang ke dalam dunia dengan segala kesengsaraannya dan dia sabar menanggung itu. Dia tabah menanggung semuanya. Dan saudara dan saya diajak style Yesus, pola Yesus itu juga ada di dalam diri kita karena kita image of God. Yang kedua tadi apa? Karena buah roh. Karena kita adalah anak-anaknya, sehingga buah roh panjang sabar itu hadir dalam hidup kita. Kesabaran ini menunjukkan karunia ilahi juga, di mana kita semakin menyerupai Kristus. Kalau saudara baca Ibrani pasal 12 atau Wahyu 3 ayat 10. Jadi sudah terjawab bukan? Bahwa suatu ketabahan itu memang ada yang secara umum, tetapi untuk anak-anak Tuhan spesifik
menunjukkan jati dirinya. Dia yang sudah bersatu dengan Kristus punya kesabaran dan ketabahan di dalam menghadapi berbagai situasi zaman ya. Dan yang dikasihi Tuhan, kita masuk lihat teks kita. Teks kita pada hari ini diambil dari Yesaya. Kalau kita belajar Yesaya ada dua hal penting, yaitu hukuman dan pertobatan, hukuman dan panggilan Tuhan. Tapi banyak bicara tentang hukuman. Kenapa demikian? Karena kitab Yesaya ini memberitakan situasi daripada umat Tuhan pada saat itu, Yehuda dan Israel. Keadaan mereka semakin merosot, bahwa hidup mereka semakin jauh, sosial mereka juga tidak terkontrol. Mereka dalam keadaan tidak tabah, tidak sabar. Oleh karena itu Yesaya mengingatkan bahkan Raja Yehuda dan Israel yang sudah mulai lirik-lirik Asyur untuk membantu mereka. Yesaya mengingatkan bahwa mereka harus kembali memohon pertolongan daripada Allah. Saudara, kalau kita baca teks-teks yang tadi kita renungkan, ini ada sebuah kekontrasan ya, di mana Tuhan mau memulihkan yang buta akan dicelikan, telinga yang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat. Nah, ini seperti sesuatu kekontrasan. Yang lumpuh akan lompat seperti rusa. Mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Saudara, kalau baca teks-teks itu kalau kita perhatiin, wow, ini kan teksnya jadi orang lumpuh malah bisa melompat, yaitu sesuatu kekontrasan. Apa yang mau dimaksud? Situasi Yehuda dan Israel pada saat itu adalah tadi di dalam kebobrokan, di dalam jauh dengan Tuhan. Bahkan mereka mau memandang pertolongan dari bangsa Asyur yang tidak menyembah kepada Allah yang kita sembah. Oleh karena itu, di dalam bagian teks ini akan terjadi pemulihan jikalau umatnya kembali kepada Tuhan. Ini sesuatu ajakan. Kondisi ketakutan mereka di dalam pembuangan hopeless ya. Situasi fisik mereka yang merupakan kehidupan yang tertatih-tatih ya, sehingga mereka berharap kepada Asyur. Diingatkan oleh Yesaya kembali kepada Tuhan, karena Tuhan akan memulihkan mereka. Inilah janji Tuhan kepada mereka yang mau tabah dan sabar menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketabahan yang mereka diajak supaya mereka fokus kepada janji Tuhan. Janjinya sudah tergenapi belum? Pada waktu Yesaya berbicara bahwa Tuhan akan memulihkan mereka, yang buta akan dicelikan, yang lumpuh akan melompat seperti rusa, tidak langsung terjadi. Mereka perlu ketabahan untuk percaya akan janji Tuhan itu. Dan yang dikasihi Tuhan, saya menggambarkan kembali bagian ini ya, bahwa ketabahan itu adalah penting menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan, ketabahan dan kesabaran dalam hidup. Ada kalanya memang Tuhan menjawab segala keluh kesah kita, tapi ada kalanya bukan menjawab sesuai keinginan kita. Bahkan mungkin, maafkan kalau saya ingin mengatakan, seumur hidup kita akan mengalami kesengsaraan secara manusia. Tetapi justru Tuhan akan memunculkan kita menjadi orang-orang yang tabah, yang bersaksi, yang kuat, karena Kristus sudah hadir di dalam hidup kita. Dan yang dikasihi Tuhan, penggambaran ini menunjukkan ada masa, kalau di dalam Alkitab tadi Yesaya bicara memang ketika Yesus hadir 700 tahun kemudian berarti tergenapi. Tetapi ada nubuat-nubuat yang sampai sekarang tidak tergenapi. Yesus kehadirannya kan bisa masa parousia di mana kita juga menunggu. Jadi ada yang sudah tergenapi, ada yang sedang menanti penggenapan itu. Walaupun saya pendeta, saya tidak bisa mengatakan kepada jemaat, Tuhan Yesus itu akan datang masa parousia itu tahun depan.
Ya ini pandemi, tanda-tanda akhir zaman. Kalau ada orang yang mengatakan itu, maka kita perlu koreksi, jangan langsung percaya, karena akhir zaman sudah terjadi ketika Yesus naik dan masa parousia. Jadi saya pun tidak tahu karena Alkitab tidak mengatakan kapan Yesus datang. Artinya apa? Bahwa kita rasa aduh hidup ini sengsara, masa pandemi ini bagaimana? Ya kerjaan kita morat-marit, keuntungan gak jelas. Padahal biaya hidup semakin besar, belum lagi punya persoalan A, B, C, D dan lain sebagainya. Kapan sampai kapan kita tabah melalui teks yang hari ini kita pelajari? Saudara, saya bukan nakutin, tetapi kita belajar firman Tuhan. Ada masa di mana kita dibebaskan, ada masa kita tidak terbebas sampai kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena itu ketabahan itu bukan menunjukkan suatu waktu selesai, tapi menunjukkan bahwa ketabahan hidup, kesabaran untuk melakukan yang baik itu harus terus menerus di dalam hidup kita sampai akhir hidup kita. Karena setiap orang hidup selalu ada persoalan. Kadang-kadang gelombangnya besar, kadang memang biasa saja kita bisa melewatinya. Dalam keadaan seperti itulah janji Tuhan sama seperti dikatakan Yesaya, janjinya itu juga buat kita. Tuhan katakan yang buta dijelikan, yang lumpuh akan melompat, yang bisu bisa bersorak-sorak. Percayakah saudara? Tuhan mampu membalikkan semua situasi kita menjadi situasi yang kita bisa lalui, kita bisa bahagia, kita bisa nyaman. Tuhan mampu melakukannya. Jangan tidak percaya. Tetapi yang penting bukan hanya berharap bagaimana Tuhan membebaskan kita, tetapi ketabahan kita menghadapi situasi apapun, kesabaran kita yang mau Tuhan tunjukkan melalui ketabahan umatnya adalah di dalam masa pandemi, di dalam masa di mana usaha kita mengalami morat-marit, di dalam situasi pergaulan kita, di dalam masalah keluarga, Tuhan mau memunculkan kita. Engkau anakku, engkau image of God, engkau pasti bisa melalui. Engkau kuat anakku. Engkau pasti bisa melalui. Engkau pasti kuat dan menjadi teladan bagi banyak orang. Tidak perlu sampai dipanggil kayak Kick Andy. Tetapi sehari-hari orang akan melihat bahwa engkau dan saya orang-orang yang berbeda. Tabah dan sabar. Karena Kristus sudah hadir. Karena kita memunculkan style Kristus di tengah dunia ini. Di dalam diri kita ketika kita menghadapi situasi yang tidak nyaman di dalam hidup ini. Saya menuliskan sesuatu dan saya dapat melalui renungan saya yang saya bagikan juga kepada jemaat. Bahwa penderitaan itu kasih karunia. Penderitaan itu kasih karunia. Karena melalui penderitaan itu Tuhan mengizinkan kita melewati penderitaan itu supaya kita muncul, kita tahu kekuatan Allah dalam diri kita luar biasa. Kita dipercaya penderitaan itu kita mungkin difitnah orang, dituduh orang lain. Sabar, sabar. Tetap kerjakan yang baik, tetap hati kita baik, tetap kita mengadah kepada Tuhan. Tolonglah aku, kuatkan aku, dan tanpa membalas. Tuhan pasti menolong kita, karena kita percaya janjinya. Janjinya bisa ditepati pada waktu kita memohon, janjinya bisa selama-lamanya kita sedang mengalami situasi yang sulit. Tetapi Tuhan tetap menolong. Kita tetap kuat dan memunculkan diri kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi teladan. Darah yang dikasihi Tuhan, apakah saudara dan saya menghadapi persoalan hidup ini dimanapun, di kantor, di rumah tangga, di masyarakat, bahkan di gereja, kita bisa menunjukkan sebuah ketabahan, kita kuat iman kita sabar. Kalau yang gak tabah tuh yang kayak apa ya? Yang gak tabah ya emosional, yang gak tabah ya ambil jalan sendiri. Udah deh gak usah kesaksian, sebodoh amat dengan kesaksian, sebodoh amat dengan nasihat firman. Yang penting aku melakukan sakarepku dewe, menunjukkan ketidaktabahan.
tidak menjadi kesaksian bagi banyak orang dalam mengambil keputusan-keputusan penting, tidak menjaga penyembahan kita kepada Tuhan. Dari yang dikasih Tuhan itu orang yang tidak tabah. Tetapi jangan sampai itu terjadi dalam diri Anda dan saya yang sudah mengenal Kristus lama. Hari ini melalui ketabahan itu Tuhan memunculkan kita, ini loh anakku yang setia, yang mengasihi aku, yang pola hidupnya sama seperti image of God, sama seperti yang Yesus lakukan, ada kesabaran dan ketabahan. Tabah dan sabar itu penting, mengingatkan kita persoalan boleh ada. Mau besar mau kecil terserah. Tetapi yang jelas ketika kita bersama dengan Tuhan, hidup kita semakin indah Tuhan pakai. Dan teruslah lakukan yang baik. Orang yang tabah sabar itu melakukan yang benar, yang baik. Tidak tergoda sedikit pun untuk membalas, melakukan yang jahat, berencana jahat, tidak. Itu bukan anak Tuhan. Emosi kita juga kita kontrol karena Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Kita terus menerus. Sekarang kita punya penilaian diri luar biasa ya Tuhan. Aku bisa hadapi situasi keluargaku berat, situasi pelayananku berat, situasi kerjaanku berat. Tapi aku bisa hadapi ini. Karena Engkau hadir, kita akan terkagum-kagum. Ketika Allah hadir, Allah janjinya itu ya dan amin. Mari kita tabah. Mari kita memunculkan buah roh yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tabahlah sampai pada akhirnya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kami dari Majelis Jemaat mengumumkan tentang pencalonan penatua periode tahun 2022 sampai dengan 2025. Dengan adanya penatua yang akan mengakhiri masa pelayanan pada bulan Maret 2022, maka mulai hari Minggu 15 Agustus 2021 sampai dengan 19 September 2021, tiap anggota jemaat Sidi diberi kesempatan untuk mengusulkan nama bakal calon penatua pada formulir pencalonan penatua sesuai dengan pedoman pencalonan penatua yang berlaku di GKI Sulu. Tiap anggota Sidi dimohon tidak menghubungi nama bakal calon penatua yang diusulkan, sebab nama-nama yang diusulkan akan diseleksi oleh majelis jemaat untuk ditetapkan menjadi calon penatua. Pedoman pencalonan penatua dan formulir pencalonan penatua dikirim ke jemaat mulai tanggal 15 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2021. Formulir pencalonan penatua yang telah diisi mohon dimasukkan dalam amplop tertutup dan diserahkan ke kantor gereja paling lambat tanggal 19 September 2021 pada jam kerja. Sebagai catatan, satu anggota Sidi hanya boleh memasukkan satu form pencalonan dengan maksimal 2 nama bakal calon. Bila memasukkan lebih dari satu form, maka semua form yang dimasukkan akan dianggap gugur. Demikian pengumuman tentang pencalonan penatua periode tahun 2022 sampai dengan 2025. Mohon dukungan doa dan partisipasi segenap anggota jemaat.
Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Grace Putri Jatmiko. Saya mahasiswa praktek akhir pekan dari Seminari Alkitab Asia Tenggara yang biasa juga disebut dengan Saat di Malang. Saya akan praktek di GKI Sulung secara online dari tanggal 22 Agustus sampai tanggal 21 November. Saat ini saya sedang menempuh semester yang ke-7. Saya berasal dari Kecamatan Menteng, Kabupaten Banyuwangi, masih di Jawa Timur. Saya mohon untuk bimbingan dari Bapak dan Ibu saudara sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari pengenalan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadir di dalam hidup kami, sehingga kami boleh sabar dan tabah menghadapi situasi apapun yang menerpa kami. Tolong Tuhan supaya kami terus diingatkan kebenaran firman Tuhan melalui saat teduh setiap hari, melalui orang-orang yang mengasihi kami, melalui situasi-situasi yang ada, supaya kami terus-menerus boleh hidup menjadi saksi-Mu di tengah situasi apapun. Kami percaya umat-Mu, jemaat-Mu punya kesabaran dan ketabahan ketika kami hidup bergantung sepenuhnya kepada Engkau saja. Kami mau berdoa dalam doa syafaat kami Tuhan buat pemerintah dan bangsa kami. Kami berdoa untuk situasi-situasi politik, karena masa daripada situasi Pilpres 2024 akan ada proses-proses demokrasi yang boleh bersama-sama kami junjung. Namun demikian kami sadar ada partai-partai politik, ada orang-orang yang ingin berkuasa dengan cara-cara yang tidak benar melalui situasi-situasi pencemaran nama baik atau persoalan agama dan lain sebagainya. Mari Tuhan Engkau tolong baik rakyat Indonesia maupun pemerintahan yang sekarang bisa mengkontrol akan situasi demokrasi bisa berjalan dengan baik di negara ini. Kami berdoa juga dengan situasi persoalan korupsi yang baru-baru ini pejabat daripada Jawa Timur ini, situasi Bupati Probolinggo dan suami, biarlah itu mengingatkan pejabat-pejabat lainnya dan situasi-situasi yang ada di Indonesia ini bahwa sangat rentan mempergunakan jabatan untuk kepentingan diri. Oleh karena itu masyarakat semakin pandai untuk memilih kelak akan presiden ataupun wakil-wakilnya di dalam situasi yang sulit ini, supaya kami senantiasa boleh membawa pemerintahan kami kepada hal yang lebih baik di dalam situasi bermasyarakat dan kemajuan Indonesia semakin nyata. Juga dalam pemerintah kami dalam menumpas akan teroris, korupsi, juga di dalam menolong situasi akan pandemi ini. Ada beberapa sekolah yang juga sudah dibuka untuk tatap muka. Tuhan tolonglah supaya kontrol semua itu boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa terus juga untuk vaksinasi yang masih terus berlangsung. Biar Tuhan memberi kesadaran supaya masyarakat Indonesia ini boleh saling topang menopang untuk menjadi masyarakat yang sehat, sehingga kami boleh bersama-sama untuk menolong membatasi terpaparnya akan COVID-19 ini sehingga semakin baik, sehingga kondisi daripada perekonomian, daripada aktivitas masyarakat boleh berjalan normal kembali, termasuk gereja Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk situasi gereja kami. Kami berdoa untuk kelas katekisasi walaupun secara online, tetapi kami percaya Tuhan menolong pertumbuhan iman daripada jemaat yang calon jemaat baru. Biar Tuhan yang memimpin mereka di dalam belajar. Kami berdoa juga untuk situasi ibadah kami yang virtual ataupun perencanaan streaming dan lain sebagainya. Biarlah Engkau yang menolong kami supaya kami mengambil keputusan yang tepat di situasi pandemi ini, sehingga jemaat kami juga bersama-sama boleh tetap melayani dalam keadaan situasi apapun. Kami berdoa juga untuk jemaat yang sakit, untuk Ibu Sabto, untuk Bapak Rudi, untuk Ibu Guatsiang, juga Engkau yang memberikan mereka pertolongan, kesembuhan, juga nama yang mungkin hamba-Mu belum sebut. Tuhan yang memberkati sehingga kesembuhan boleh terjadi secara total. Kami berdoa secara khusus buat lansia, Engkau yang juga menguatkan mereka, menghibur mereka. Kami menyerahkan juga untuk keluarga yang berduka, untuk keluarga dari
Bapak almarhum Hans Teni Tuhan, biarlah Engkau menghibur mereka, Bapak Frankie dan Ibu Nancy, juga Ibu Sweni, Jeffrey, Pak Jeffrey dan Yori, kami serahkan supaya dalam masa duka cita ini mereka terus melihat bahwa Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah duka cita mereka, bahkan mereka juga bersyukur karena anakmu almarhum Bapak Hans juga Tuhan sudah selamatkan, sehingga kami percaya pertolongan daripada Tuhan terhadap keluarga ini. Kami mau menyerahkan Tuhan kehidupan kami hari lepas hari ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami di dalam masa pandemi ini tetap waspada, tetap prokes, dan tetap juga melakukan hal yang baik dan yang benar sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Inilah seru doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam situasi pandemi seperti saat ini, kita menghadapi masa-masa sulit. Namun di dalam kesulitan atau kesusahan kita, mestinya kita terus bersyukur. Seperti yang dikehendaki Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan dapat diberikan lewat transfer BCA atau scan QR Code yang tertera di layar. Apabila tidak dapat melakukan keduanya, jemaat dapat mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing, dan 1 bulan kemudian jemaat dapat menelpon kantor gereja untuk mengambil di rumah jemaat. Mari kita bawa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, yang membuat kami untuk senantiasa bersyukur meskipun di saat-saat yang sulit seperti saat ini Tuhan. Persembahan yang boleh kami kumpulkan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan mau memberkati majelis jemaat atau bendahara di komisi-komisi untuk dapat mengelolanya untuk pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita percaya ketabahan itu menjadi milik kita karena kita anak-anak Tuhan. Kita akan sabar menanggung segala sesuatu. Tuhan pasti memenuhi janjinya atas kita. Kita akhiri dengan menyanyi lagu Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anakmu. Ada
dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.